Selamat pagi Pak Ali, saya Xenia Agustin dengan NPM 221605112. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perilaku konsumen. Apa sih itu perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah sebuah studi tentang bagaimana kebiasaan individu, organisasi atau kelompok dalam memilih, membeli, dan mengganti produk dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang keinginan mereka. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen? Ada 3 faktor. Yang pertama, faktor budaya. Budaya menjadi faktor penting yang mempengaruhi dan dalam memilih hal untuk dibeli. Alasannya karena budaya mempengaruhi pola pikir seseorang ketika hendak membeli sesuatu. Misalnya, orang Indonesia cenderung memiliki baju yang tertutup karena budaya yang mengajarkannya untuk tampil sopan. Yang kedua, ada faktor sosial. Kelompok acuan, keluarga, serta peran sosial seorang dapat mempengaruhi perilaku pembeli. Seringkali ketika ingin membeli sesuatu, seseorang akan bertanya pada orang terdekatnya, atau bahkan juga melihat kebiasaan dari kelompok acuannya. Selain kelompok acuan, juga ada kelompok aspirasi yang dijadikan inspirasi seseorang ketika ingin melakukan pembelian. Yang ketiga ada faktor personal, sifat dan karakteristik orang dengan mudah dilihat dari umur, pekerjaan, kondisi ekonomi, dan gaya hidup. Dengan memahami hal tersebut, seorang marketer dapat melakukan perencanaan produk yang sesuai dengan target dengan menggolongkan pemasaran berdasarkan umur, pekerjaan, kondisi ekonomi, dan gaya hidup. Kunci proses psikologis yang pertama ada motivasi. Seorang manusia memiliki kebutuhan dan keinginan, rasa-rasa dari kebutuhan dan keinginan itu kemudian berubah menjadi motivasi untuk membeli. Motivasi dapat berbentuk alam bawah sadar seorang konsumen dan mempengaruhi keputusan pembeli. Kepuasan menjadi salah satu faktor pendorong motivasi dalam membeli. Yang kedua ada persepsi. Persepsi adalah proses ketika konsumen memilih, memilah, dan mencerna informasi dalam pemasaran. Konsumen umumnya mencerna informasi melalui perhatian selektif. Misalnya, ketika melihat diskon 100.000, kita akan lebih cepat menyadarinya dibandingkan diskon 20.000 karena kita umumnya lebih mencerna informasi yang sekilas terlihat menarik. Yang ketiga adalah pembelajaran. Pembelajaran dihasilkan melalui interaksi antara dorongan stimulasi, petunjuk, dan respon. Misalnya, ketika kita ingin membeli laptop dan sudah mempelajari brand yang terbaik untuk laptop, di lain waktu mungkin kita membeli handphone dengan brand yang sama dari laptop tersebut. Karena kita berpikir brand itu membuat handphone yang bagus juga. Yang keempat, ingatan. Ingatan terbagi menjadi ingatan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam marketing, tujuannya adalah untuk menstimulus ingatan jangka panjang konsumen. Misalnya dengan brand air mineral Aqua, kemanapun kita pergi di Indonesia, air mineral akan identik dengan brand Aqua. Yang kelima adalah proses pengambilan keputusan pembelian seorang konsumen. Ada 5 langkah, yaitu menemukan masalah. Proses ketika konsumen menyadari mereka membutuhkan suatu solusi atau masalah yang dihadapi seperti rasa lapar, haus, atau keinginan. Yang kedua adalah mencari informasi. Ada 2 jenis mencari informasi. Yang pertama adalah meningkatkan perhatian, yaitu ketika konsumen menemukan iklan, dan kedua mencari dengan aktif ketika konsumen mencari sendiri informasi terkait produk yang ia butuhkan. Yang ketiga, mengevaluasi alternatif. Yang diperhatikan ketika mengevaluasi alternatif adalah produk itu memenuhi kebutuhan, produk itu memberikan kelebihan tertentu, dan konsumen terhadap produk sebagai sepaket atribut dengan kemanapun yang berbeda dalam memberikan manfaat. Yang keempat, keputusan pembelian. Setelah evaluasi alternatif selesai, konsumen akan menilai produk itu dengan melihat timbal balik dari konsumen lainnya. Jika timbal balik cenderung positif, maka ia akan melakukan pembeli. Yang kelima, ada
perilaku pasca pembelian. Setelah melakukan pembelian dan merasakan sendiri produk yang baru saja dibeli, konsumen akan menilai apakah produk itu layak untuk dibeli kembali atau kemungkinan konsumen melihat produk serupa dari brand berbeda dan memberikan keunggulan lebih. Namun, jika konsumen puas dengan produk yang pertama, akan ada kemungkinan ia akan melakukan pembelian ulang. Yang keenam yaitu teori perilaku pengambilan keputusan. Teori ini membahas perilaku pengambilan keputusan heuristik, yaitu konsumen diyakini seiring mengambil keputusan dengan mencari jalan pintas tanpa berpikir panjang perilaku yang berpedoman instan dan praktis. Yang pertama ada heuristik ketersediaan. Konsumen berdasarkan keputusan mereka melalui prasangka-prasangka yang mereka pernah alami. Misalnya, seorang konsumen ingin membeli motor, namun ia pernah melihat bahwa motor tersebut mudah rusak, maka ia akan membeli asuransi. Prasangka ini seringkali berlebihan. Yang kedua, heuristik representatif. Konsumen mendasarkan keputusan mereka melalui representatif atau contoh serupa yang mewakili sebuah produk. Misalnya, jika konsumen ingin membeli air mineral merek Aqua, namun yang tersedia hanyalah Sakwa, maka mereka akan tetap membeli mineral Sakwa. Yang ketiga, heuristik perangkian dan penyesuaian. Perilaku heuristik di mana konsumen telah mencoba sesuatu produk akan membuat penilaian ranking produk tersebut, kemudian disesuaikan dengan produk serupa dari merek lain. Misalnya, ketika ada diskon, konsumen akan menilai harga terlebih dahulu, kemudian disesuaikan dengan merek lain sebelum memutuskan untuk membeli. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan selamat pagi.